Kadang-kadang nih ya, untuk ngertiin isu yang gede banget kayak agama dan kekerasan, kita tuh justru harus mulai dari yang paling kecil, cuma satu kata. Sejarah dari sebuah kata ternyata bisa menantang semua asumsi kita. Dan hari ini, kita akan telusuri perjalanan luar biasa dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang sering banget disalahpahami. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Pertanyaan ini sering banget muncul kan? Dan jawabannya tuh seringkali, ya gitu deh, terlalu disederhanain. Untuk nemuin jawaban yang sebenarnya, kita perlu melakukan perjalanan waktu, melacak sebuah konsep sampai ke akarnya. Nah, kata yang jadi pusat cerita kita kali ini adalah qital. Secara harfiah, artinya ya jelas banget, pertempuran, pertarungan fisik. Jadi ini kata yang spesifik banget ya, yang merujuk pada konflik bersenjata. Beda sama katakanlah jihad yang maknanya jauh lebih luas. Dan kata ini penting banget loh, akarnya qatala itu muncul dalam macam-macam bentuk, sampai 170 kali di dalam Al-Quran. Wah, banyak banget kan? Angka segede ini jelas bikin kita mikir, kenapa sih kata ini sepenting itu? Dan pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan? Nah, disinilah petualangan kita benar-benar dimulai. Buat ngerti maknanya dalam Islam, kita harus mundur dulu. Kita harus paham apa artinya kata ini sebelum Islam ada. Kita harus balik ke zaman pra-Islam di Jazirah Arab. Oke, selamat datang di zaman yang kita kenal sebagai jahiliyah. Nah, di sini nih, di tengah gurun pasir dan persaingan suku yang keras banget, qital itu punya makna yang, wah, beda jauh. Dan jujur aja, jauh lebih brutal. Di zaman ini, perang itu udah jadi kayak pusat kehidupan sosial dan politik. Jadi, qital itu bukan cuma soal berantem. Ini soal harga diri suku, soal balas dendam yang gak ada habis-habisnya. Keberanian di medan perang itu segalanya. Dan sering banget, nggak ada aturan main atau batasan moral sama sekali. Coba deh, dengerin betapa kasarnya baris-baris puisi dari seorang penyair terkenal zaman itu. Ini bukan sekedar laporan perang ya, ini tuh kebanggaan. Ngebunuh musuh dalam jumlah besar itu sesuatu yang dibangga-banggain. Jadi bukti kekuatan dan kehormatan. Nggak ada penyesalan, yang ada cuma kemenangan yang brutal. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget gimana kekerasan itu jadi semacam kewajiban sosial. Puisi ini intinya bilang berperang atau kalian kehilangan harga diri. Jadi ada tekanan sosial yang luar biasa buat balas dendam dan nunjukin kekuatan. Ini yang bikin qital jadi lingkaran setan kekerasan yang hampir mustahil dihentiin. Terus, muncullah momen yang jadi titik balik cerita kita. Datangnya Al-Quran itu nggak menghapus kata qital, tapi secara radikal, ia mengubah total kerangka maknanya. Bisa dibilang, ini tuh revolusi moral. Coba perhatiin deh bedanya. Tadi kita dengar puisi yang bangga-banggain pembantaian, sekarang kita dengar ayat yang ngasih batasan yang super jelas. Jangan melampaui batas. Tiba-tiba, konsep perang yang tadinya barbar dan tanpa batas, sekarang dikasih pagar moral yang tegas. Yuk kita bandingin langsung, head to head. Slide ini nunjukin perubahannya yang fundamental banget. Dari yang tadinya berjuang buat kekuasaan dan harga diri, sekarang jadi berjuang buat keadilan. Dari lingkaran balas dendam, jadi tindakan buat membela diri. Dari yang brutal tanpa aturan, jadi tindakan yang diatur sama etika yang ketat. Di mana tujuan akhirnya adalah menghentikan penindasan dan mencapai perdamaian. Jadi, intinya gini nih, Al-Quran itu ngenalin aturan main yang jelas dalam pertempuran. Ini bukan lagi perang membabi buta, peperangan diizinkan tapi cuma buat membela diri dari agresi, dengan tujuan akhir bukan buat menaklukkan, tapi buat menghentikan ketidakadilan. Dan yang paling penting ada batasan yang tegas, melindungi non-kombatan dan menuntut penghentian permusuhan jika musuh berhenti. Ini benar-benar etika perang yang sama sekali baru. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Sama kayak banyak konsep lainnya, pemahaman soal qital itu gak statis. Setelah masa Al-Quran, tafsirannya terus berkembang, ngikutin perubahan zaman dan konteks. Oke, sekarang kita lompat ke era klasik Islam. Waktu dunia Islam makin besar dan nemuin tantangan-tantangan baru, para ulama mulai ngelihat ayat-ayat ini dari sudut pandang yang beda. Contohnya, seorang mufasir besar kayak Al-Tabari, beliau mulai menafsirkan qital bukan lagi cuma sebagai pertahanan fisik, tapi dalam konteks teologis yang lebih luas lagi. Nah, di sini kita lihat ada pergeseran yang menarik banget nih. Konsepnya itu geser dari yang tadinya murni pertahanan fisik dari agresi, jadi pertahanan atas keyakinan teologis itu sendiri. Tujuannya, menurut tafsiran ini, adalah untuk menegakkan prinsip tauhid atau monoteisme. Nah, kalau kita tarik ke zaman modern sekarang, evolusinya lanjut terus. Dalam menghadapi tantangan kayak Islamofobia dan narasi-narasi kekerasan, banyak pemikir kontemporer yang memperluas lagi makna qital. Mereka mengaplikasikannya ke perjuangan tanpa kekerasan, misalnya perjuangan untuk keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian.
Oke, kita udah ngikutin perjalanan panjang satu kata ini. Terus, kenapa sih ini semua penting buat kita sekarang? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari evolusi ini? Timeline ini ngerangkum semua perjalanan kita tadi dengan singkat, dari pertarungan brutal buat kekuasaan, jadi perlawanan moral terhadap penindasan, terus jadi pertahanan keyakinan, dan akhirnya jadi perjuangan non-fisik untuk keadilan. Ini nunjukin betapa dinamisnya sebuah konsep kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi gini, ketika ada kelompok ekstremis atau bahkan para pengkritik yang ngambil ayat-ayat ini secara mentah-mentah tanpa mau ngertiin sejarah dan evolusi moralnya, mereka itu sebenarnya melupakan inti dari transformasi yang dibawa Al-Quran. Mereka itu jatuhnya malah balik ke pemahaman zaman jahiliyah, bukan pemahaman Qur'ani. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Perjalanan kata kital ini ngajarin kita kalau makna itu nggak kaku, nggak beku dimakan waktu. Makna itu dibentuk oleh etika, konteks, dan kebutuhan zaman. Nah, ini bikin kita jadi bertanya-tanya, di dunia yang penuh salah paham ini, kira-kira konsep apa lagi ya yang selama ini kita lihat dengan cara yang terlalu sederhana?